Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Abdul Musa. Saya dari kelompok 43 KKN MITDN ke-12 UIN Wali Songo Semarang. Di sini kita akan mendiskusikan tentang Gus Jigang. Apa itu Gus Jigang? Ajaran Gus Jigang sendiri merupakan representasi masyarakat Kudus yang bagus dalam berpenampilan, pandai dalam mensikapi perbedaan, dan mempunyai jiwa toleransi. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang pengaruh ajaran Gus Jigang terhadap keberlangsungan moderasi beragama. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Haji Nur Said sebagai entrepreneur dan pengasuh Lentera Gus Jigang. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'da. Terima kasih atas waktunya hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, masih sehat walafiat, diberi usia dan sekaligus bisa bernafas untuk berbagi kisah, berbagi cerita. Hari ini saya ada tamu dari keluarga besar mahasiswa UIN Wali Songo yang kebetulan sedang mengadakan KKN, kuliah kerja nyata MITDN, Mandiri Inisiatif Terprogram. KKN ini menarik sehingga kesempatan mereka ketika KKN minta untuk mengurai tentang spirit Gus Jigang, bagus ngaji dan dagang. Saya juga menerima beberapa mahasiswa yang lain, tidak hanya UIN Wali Songo, karena semangat ini adalah semangat berbagi warisan budaya. Jadi ini bagian dari proses sosialisasi atau internalisasi nilai-nilai moderasi beragama warisan Wali Songo, khususnya bagi Sunan Kudus. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya bersemangat juga untuk menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya alami, dan sekaligus apa yang saya geluti selama ini. Kaitannya tentang Gus Jigang ya. Gus Jigang sebenarnya kan kalau bicara Gus Jigang kita tidak bisa lepas dari semangat juang Wali Songo, khususnya Kanjeng Sunan Kudus. Dan siapa lagi kalau tidak kita yang meneruskan perjuangan dakwah para Wali Songo, termasuk Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria yang ada di Kudus. Oleh karena itu, mengapa kita perlu memperjuangkan warisan budaya para Wali Songo ini? Setidaknya kita juga mengikuti ya bagaimana para ulama ya salafus soleh, ya tidak usah jauh-jauh lah. Kiai Bisri Mustafa itu juga menulis sebuah kitab kecil ya, mungkin ini kitab sudah lama sekali, tapi saya yakin tidak semua mahasiswa membaca kitab kecil ini, Tarikhul Aulia ya, Tarikh Wali Songo. Jadi kitab ini kecil, dalam pengantarnya saya kira memberikan sebuah pengantar yang cukup menarik. Misalnya beliau mengutip sebuah ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan penekanan kepada kita semua pentingnya kita mengenal kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, yang itu bagaimana supaya menancap dalam dada. Termasuk adalah perjuangan para Wali Songo ya, perjuangan para Wali Songo. Dan itu sudah tersurat dalam Al-Quran, nanti bisa diperiksa dalam surat Hud ya. Artinya apa? Bahwa semangat Gus Jigang sebagai bagian dari living value, jadi nilai yang hidup dalam masyarakat Kudus yang setidaknya meliputi 3 etos. Gus itu bagus ya. Lalu bagus itu apa? Bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya itu bagus karakternya. Sehingga yang namanya bagus itu tidak hanya untuk laki-laki ya, laki-laki maupun perempuan itu sebagaimana visi Rasulullah
Iya, visi Nabi Rasul itu salah satunya adalah liutam hima maka himal akhlak. Jadi sebenarnya ini para wali itu membahasakan itu dengan bahasa lokal ya, lokal wisdomnya. Jadi supaya mudah untuk diingat maka dibuatlah akronim Gus Jigang. Bagus akhlaknya, ngaji itu, semangat ngaji kan harus dimiliki oleh semua generasi termasuk generasi santri milenial saat ini. Ngaji ya, kalau karena dulu itu yang namanya menuntut ilmu itu ya ngaji ya, istilah yang paling populer yang sangat apa namanya merakyat itu ya ngaji. Nggak ada istilah kuliah, nggak ada istilah apa namanya sekolah, belum muncul itu ngaji. Maka ketika saya kecil pun ngaji itu ya yang utama adalah memang hubungannya dengan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi yang dimaksud ilmu keagamaan sebenarnya bukan sekedar ada dikotomi ilmu, enggak. Jadi yang ngaji itu ya kajian, kalau dalam bahasa akademik itu kan kajian lalu menjawab menjadi ngaji. Ya, jadi ngaji itu ya mengkaji. Ya kalau mengkaji itu ya nggak ada batasan ilmu apa. Mengkaji subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua ilmu itu dari Allah. Sehingga ngaji di sini generasi milenial perlu memaknai ngaji dalam pengertian ilmu yang luas, ilmu apapun, apalagi di era teknologi informasi kayak gini. Saya kira generasi milenial juga harus menguasai. Ini saya kira kita alhamdulillah ya ada perkembangan teknologi informasi. Kalian bisa merekam ya satu momentum bisa kita putar berkali-kali. Ini tentu memberikan masalah yang luar biasa. Ya. Jadi kita buat konten kreatif. Saya kira ya di era milenial ya menggunakan teknologi informasi seperti ini. Ya. Jadi G itu sebenarnya adalah kajian, mengkaji ilmu secara non dikotomik. Nah, kalau bahasa Win Wali Songo ini kan semangatnya unity of science ya. Ya, benar ya, unity of science, kesatuan ilmu. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan itu karena kita punya tauhid. Jadi tauhid itu sebenarnya adalah kesatuan ilmu, tauhidullah, berarti semua ilmu itu dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sehingga dalam konteks Gusigang perlu kita maknai dalam konteks masa depan. Jadi masa depan itu jangan maknai dalam konteks ini. Jadi di era disrupsi ini kita harus menghadirkan kebutuhan masa depan dalam konteks sekarang. Tomorrow is today. Nah, begitu ya karena kata para pakar-pakar yang disruptif itu. Lalu gangnya adalah dagang. Jadi dagang itu jangan dimanai hanya persoalan jual beli barang, jual beli jasa, enggak. Dagang itu kata kunci esensi dari semangat dagang itu harus punya inovasi, kreasi, lalu bisa pintar membaca peluang dan kontekstual. Dalam bahasa Jawa adalah empan papan ya. Jadi empan papan itu kita bisa menempatkan diri kita ini hidup di zaman apa. Jadi empan papan. Atau dalam bahasa Islam adalah syarihun likulli zamanin wa makan. Jadi harus relevan dengan situasi dan kondisi. Jadi Islam itu harus solihun likulli zamanin wa makan. Ya. Maka gangnya ini sebenarnya adalah semangat entrepreneur, semangat kreasi, semangat inovasi. Sehingga Gusigang ini sebenarnya kalau kita urai dilihat dengan pendekatan teori kecerdasan, Gusnya itu adalah kecerdasan spiritual ya, atau spiritual quotient. G-nya itu adalah bisa dimasukkan dalam IQ, intellectual quotient. G-nya adalah emotional quotient atau kecerdasan emosional. Sangat lengkap sekali. Jadi kalau kita mampu mensinergikan semangat Gusigang, saya kira dunia ini atau kita akan bisa hidup sesuai dengan tantangan zaman. Lalu kemudian pertanyaannya, sejak kapan? Sering orang tanya, sejak kapan Gusigang itu ada dan kemudian hidup? Ini kalau dikaji menggunakan pendekatan sejarah mungkin agak susah karena data-data literatur manuskrip memang sampai sekarang saya belum menemukan literatur yang termaktub secara eksplisit ada kata-kata Gusigang itu tidak ada. Paling tidak sejauh yang saya tahu saya belum menemukan itu. Tapi
terminologi Gus Jikang itu sudah ada sejak saya kecil. Nah, setidaknya ketika saya kecil, ya cerita ketika kecil saja. Saya ini kan cerita kan harus apa yang saya alami. Kalau saya cerita sesuatu yang tidak saya alami, ya harus menggunakan teori. Bisa menggunakan teori namanya teori semiotika. Ya. Jadi teori semiotika itu menghubungkan hubungan antar tanda. Maka saya mengkaji ini, mengapa kemudian kita hubungkan dengan Kanjeng Sunan Kudus, karena di situ ada, kalau dalam bahasa semiotika itu ada relasi simbolik, hubungan simbolik, ada hubungan paradigmatik, ada hubungan sintakmatik dalam semiotika. Nanti kalian bisa buka teori itu. Dan mengapa ini ada hubungannya Kanjeng Sunan Kudus? Karena kalau kita lihat dalam perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Kudus, itu 3 nilai itu bisa kita temukan, bahkan lebih dari 3 nilai itu. Misalnya Kanjeng Sunan Kudus tentang keagungan akhlak Kanjeng Sunan Kudus, saya kira sudah kita akui bagaimana Kanjeng Sunan Kudus ketika berdakwah, ya. Sampai sekarang ini momentum Idul Adha di Kudus, lihatlah kanan kiri. Sampai sekarang itu yang disembelih adalah kerbau. Sejak saya kecil ketika korban, kalau tidak kerbau, ya kambing. Jadi di Kudus setidaknya dalam mayoritas masyarakat Kudus tidak ada yang menyembelih sapi. Kalaupun ada mungkin 1-2 kasus yang mungkin itu tidak memahami sejarah secara mendalam tentang perjuangan Kanjeng Sunan Kudus. Kadang ada orang yang melawan arus. Tapi itu mungkin tema sendiri ya. Ini saya beberapa momen yang lalu diwawancari oleh Radio Australia tentang bagaimana Kudus kok sampai sekarang mempertahankan menyembelih sapi, menyembelih ini kerbau ya, mohon maaf, menyembelih kerbau. Itu yang tertarik itu malah dunia. Kita terkadang itu biasa-biasa saja. Karena di balik menyembelih kerbau, memilih menyembelih kerbau itu di situ ada semangat pesan bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah dengan ramah, bukan marah. Jadi dalam lintas sejarah di Kudus ini dulu ketika Kanjeng Sunan Kudus berdakwah adalah keyakinan atau tradisi Hindu yang menonjol. Jadi kita tahu tradisi Hindu sebagaimana di India itu yang namanya sapi itu sangat disakralkan, sangat diagungkan, sehingga supaya tidak menyakiti masyarakat Hindu, Kanjeng Sunan Kudus menyarankan kepada umat Islam agar dalam kurban sama-sama sah kita nyembelih kerbau, tidak nyembelih sapi supaya tidak menyakiti kelompok umat lain. Bayangkan ini luar biasa. Jadi ini di India pun merindukan kondisi seperti ini. Saya pernah dapat cerita dari seorang tokoh senior penggerak perdamaian dunia. Suatu ketika menteri dari India, mantan menteri dari India itu mengetahui cerita tentang kisah tidak menyembelih sapi di Kudus itu sangat terharu. Sangat terharu karena waktu itu zaman Hindu, Kanjeng Sunan Kudus menyarankan tidak menyembelih sapi tapi menyembelih kerbau. Itu sebuah empati yang luar biasa. Ini kecerdasan empati. Nah, jadi kecerdasan empati ini harus kita teruskan, kita miliki. Maka dibalik nyembelih kerbau, sesungguhnya di situ ada pelajaran. Jadi media pembelajaran. Maka setiap kali kita nyembelih kerbau di bulan suci Idul Adha, ya, atau taruhlah di Idul Fitri Idul Adha ini sesungguhnya adalah sebuah proses media internalisasi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai tepal seliro, nilai-nilai ramah kepada dunia. Maka harus kita pertahankan. Selengkapnya nanti kita bisa simak ya di channel saya tentang bagaimana wawancara dari Radio Australia. Ternyata Australia pun tertarik mengapa Kudus sampai sekarang mempertahankan menyembelih kerbau. Ya. Jadi itu kembali ke hubungannya tentang Sunan Kudus, Gus Jikang dengan Sunan Kudus. Jadi karena saya pernah menulis sebuah buku, meskipun masih sangat sederhana ya, banyak kekurangan, tetapi setidaknya nilai-nilai karakter Kanjeng Sunan Kudus itu saya petakan kalau istilah ada 10 dalam buku Jejak Perjuangan Sunan Kudus dalam Membangun Karakter Bangsa. Itu terbit tahun 2010.
dilaunching tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Di buku itu juga sedikit saya singgung tentang Gus Jigang, baru pada tingkat yang sangat sederhana. Dokumen akademik tentang Gus Jigang memang masih sulit, tetapi saya sudah mulai menulis sejak 2010, lalu kemudian 2013 juga ada di jurnal, lalu kemudian ada beberapa buku yang lain di buku Filosofi Menara Kudus itu 2012. Lalu setelah itu riset-riset tentang Gus Jigang alhamdulillah mulai banyak, baik skripsi, tesis, disertasi itu sudah mulai banyak, dan itu butuh dokumen akademik. Maka alhamdulillah setelah itu muncul banyak penelitian. Jadi karena nilai-nilai karakter Kanjeng Sunan Kudus bagus ya, tadi saya sampaikan cara dakwah Sunan Kudus seperti itu termasuk menunjukkan kemuliaan akhlak Kanjeng Sunan Kudus ya. Lalu jinya ya, nah, jika Kanjeng Sunan Kudus itu dikenal dengan waliul ilmu. Jadi salah satunya wali yang dikenal dengan waliul ilmi adalah Kanjeng Sunan Kudus, karena kedalaman ilmunya, penguasaan ilmunya, berbagai ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu yang hubungannya tentang dalam konteks keislaman, tapi ilmu-ilmu dalam konteks pengembangan hidup, misalnya ilmu arsitektur ya. Menara Kudus, pesona Menara Kudus itu menunjukkan Kanjeng Sunan Kudus punya jiwa ilmu arsitektur yang sangat tinggi, sampai sekarang masih bertahan. Itu menjadi saksi bisu ya. Menjadi saksi bisu tentang kedalaman ilmu dari Kanjeng Sunan Kudus itu. Maka jadi ada ilmu arsitektur ya, ada ilmu ilmu tembang ya, seni tembang. Ada tembang Mas Kumambang, ada tembang Micil. Itu menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh atau yang dikuasai oleh Sunan Kudus itu meliputi banyak ilmu. Maka kita harus meneruskan itu. Itulah jinya ya. Jadi ilmunya bisa ilmu menyangkut ilmu-ilmu yang kita butuhkan saat itu dan sampai sekarang. Kalau sekarang kita membutuhkan ilmu yang lain, misalnya ilmu apalagi ya, kita ke depan ini kan butuh ilmu-ilmu ya, misalnya ilmu IT ya, animasi, lalu ada ilmu apa lagi ya, sekarang ada coding. Itu menjadi kebutuhan juga di era sekarang. Jadi itu juga ilmu. Tadi saya sampaikan yang namanya ilmu itu tidak hanya ilmu-ilmu dalam pengertian berbasis teks ya, dari kitab atau dari hal-hal yang berhubungan dengan teks, tapi ilmu itu, sumber ilmu itu kan dua, dari ayat-ayat qauliyah. Jadi ayat qauliyah itu ya dari wahyu seperti Al-Quran, hadis dan seterusnya, itu termasuk dari teks-teks klasik. Nah, itu juga ilmu yang bersumber dari teks. Tapi ilmu yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah, semesta alam ya, termasuk perkembangan teknologi informasi, itu juga bersumber dari ilmu. Perkembangannya ke sains itu. Jadi hubungannya tentang ilmu, saya kira itu menjadi sesuatu yang penting kita kembangkan, ilmu apapun, karena semua ilmu dari Allah. Yang penting bagaimana memberikan maslahat kepada umat manusia. Lalu gangnya kaitannya tentang Sunan Kudus. Saya kira bukti bahwa Kanjeng Sunan Kudus itu memiliki jiwa saudagar itu kalian bisa berkunjung ke Menara Kudus ya. Bagaimana ornamen-ornamen yang menempel di Menara Kudus itu, ada piringan China ya. Di piringan China itu ya otomatis kan menunjukkan satu bukti bahwa ada interkoneksi antara produk-produk China dengan Kudus. Termasuk bagaimana ketika Kanjeng Sunan Kudus juga konon dalam berbagai folklore itu diceritakan pernah sampai ke Palestina. Bahkan nama Al-Quds itu kan nama Kudus itu diambil dari Al-Quds ya, Palestina ya. Jadi bahkan mihrab ya, ada inskripsi di atas mihrab Masjid Menara Kudus itu, yang itu juga dalam berbagai kisah cerita itu juga dibawa dari Jazirah Arab, dari Palestina. Maka sini kotanya disebut Kudus,
masjidnya disebut Al-Masjid Al-Quds. Lalu sampai sekarang kemudian kota ini dikenal dengan kota Kudus. Jadi networking ya antara Kudus, Sunan Kudus dengan Palestina, Kudus dengan China, bahkan Kudus dengan Persia, ya Sunan Kudus dengan berbagai bangsa yang lain, itu menunjukkan sudah ada networking. Jadi yang namanya dagang, yang namanya semangat entrepreneur itu butuh networking, the power of networking. Sehingga kenapa Wali Songo? Ya, jadi Wali Songo itu tidak tetap orangnya ini. Kalau satu meninggal dibagi generasi berikutnya, tapi tetap 9. Itu sistem jaringan sesungguhnya. Ya, kalau sekarang orang mengenal multi level marketing, nah ini multi level dakwah. Ya, multi level dakwah dalam karya mahakarya dari Sunan, dari para Wali Songo. Gitu. Kita mungkin belum bisa memahami ketika tidak menghayati betul tentang itu. Ada sebuah teori ya, teori jaringan. Jadi ada sebuah rumus namanya, ada sebuah teori ya, teori jaringan. Jadi kalau kita itu punya jaringan hanya satu, hanya 2 teman, jaringanmu itu ya hanya 1, 2 arah ini, two way communication. Tapi kalau cuma 3, kemungkinan jaringan akan terjadi 3 kemungkinan. 4 tambah banyak lagi, 9, jejaringmu akan bisa banyak sekali. Nah itu rahasia jaringan itu seperti itu. Maka Wali Songo pola jaringan dakwahnya itu 9. Bahkan dari 9 itu setiap daerah memiliki masjid wali. Di Kudus saja masjid wali itu banyak. Yang orang Kudus saya kira tahu betul. Ada di Jepang ada masjid wali, di Adiwarno ada masjid wali, di Ngamuk Wali juga ada masjid wali. Bahkan di balik masjid itu biasanya juga ada peninggalan bilik misalnya ya, bilik atau kemudian apa namanya yang untuk mandi itu apa orang-orang dulu ya, belik ya, belik. Lalu kemudian punjernya itu di Menara Kudus, yang kemudian ada istilah Banyu Panguripan. Jadi hanya menyebut ini saja bahwa air itu penting untuk kita manfaatkan, kita rawat sebaik-baiknya, kita bangun keharmonisan. Sehingga di situ ada istilah belik, ada istilah sumur tuwo, ada Banyu Panguripan dan seterusnya. Itu sebenarnya ajakan kita bahwa kita butuh air, maka jangan mengeksploitasi air seenaknya sendiri. Jadi harus jaga keharmonisan, kebutuhan yang harmonis tentang lingkungan. Nah itu keramahan lingkungan. Jadi entrepreneur sesungguhnya adalah semangat networking, semangat menjaga. Kalau sekarang ada istilah social responsibility, ada tanggung jawab sosial dalam bisnis, dalam usaha itu juga harus memperhatikan lingkungan. Ya. Jadi itulah mengapa kemudian kita mengenal Gus Jigang itu ada kesinambungan budaya dengan Kanjeng Sunan Kudus. Meskipun sejak kapan itu dilakukan, perlu kita kaji terus, jangan berhenti. Ya, Gus Jigang dengan moderasi beragama. Justru moderasi beragama itu hidup ya dalam etos Gus Jigang yang hidup dalam masyarakat Kudus dan sekitarnya ini. Jadi living Gus Jigang itu sesungguhnya adalah bagian dari artikulasi dari moderasi beragama. Karena moderasi beragama kalau kita hayati itu sebenarnya sebagai semangat wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam. Maka pesantren ini kita gagas juga sebagai bagian dari semangat untuk menghidupkan moderasi beragama. Nah, saya sebut Prisma, pesantren riset sains spiritual moderasi Al-Quran. Lalu spirit yang kita kembangkan adalah spirit Gus Jigang. Maka kemudian akhir-akhir ini saya mulai melakukan institusionalisasi ini semacam ini menjadi semacam pelatihan motivasi Gus Jigang leadership. Maka yang di belakang saya ini kita dengan simbol Menara Kudus, lalu juga banyak Gus Jigang leadership. Kita harapkan kepemimpinan Kanjeng Sunan Kudusnya bisa hidup dari generasi ke generasi.
Saya ke depan akan mungkin menyampaikan internal seni itu dengan berbagai pelatihan. Jadi mohon doa restunya, dan buku akademiknya akan segera terbit, Gus Jigang Leadership, dan pola-pola pelatihan itu saya yakin akan menjadi hidup dalam masyarakat secara bertahap. Kita secara gradual butuh kolaborasi. Nah, kehadiran kalian adik-adik mahasiswa dari Win Wali Songo ini, saya kira ini menjadi supporting system, ya. Nanti bisa kita kembangkan, bisa kita tularkan ke dunia. Nah, dari Kudus untuk dunia, dari Wali Songo untuk dunia. Nah, kalian ini kan Wali Songo, ya toh? Tidak hanya Sunan Kudus ya, Wali Songo itu. Jadi tanggung jawab kalian lebih berat sesungguhnya. Jadi nama Wali Songo itu jangan hanya jadikan nama, tapi spirit Wali Songo itu apa ya harus kita hidupkan. Ya. Jadi kalau apa hubungannya dengan moderasi kami? Jadi moderasi itu kan ada 3 hal. Jadi moderasi dalam berpikir, moderasi dalam bersikap, dan moderasi dalam berperilaku. Ya. Sebelum berperilaku, mindset kita harus moderat dulu. Bagaimana kita bisa bertindak moderat kalau mindset kita itu radikal? Kalau mindset kita itu ekstrim, kita pahami dulu bagaimana cara dakwah sudah para Wali Songo itu. Pahami dulu. Jadi sebelum paham tidak akan bisa kita mempraktekkan mengikuti uswah hasanah dari para Wali Songo. Maka salah satu caranya ya misalnya kenapa Sunan Kudus menyembelih kerbau? Pahami dulu esensi pesannya apa. Itu kita pahami. Kalau sudah paham, lalu endapkan dalam dada. Kalau kayak Dewantoro itu ada istilah, ada 3 tahap untuk bisa menghidupkan karakter. Kalau hubungannya dengan moderasi beragama ya, ada 3 tahap. Pertama harus ngerti dulu apa itu moderasi Islam, apa itu moderasi Gus Jigang, apa itu moderasi Sunan Kudus. Pahami dulu. Nah, salah satu caranya, misalnya kita memahami kenapa di Kudus ini kalau korban nyembelihnya kerbau. Tadi sudah saya sampaikan panjang lebar. Esensi besarnya adalah dakwah bil hikmah. Dakwah dengan ramah, bukan dengan marah. Jadi dakwah dengan bijaksana. Dakwah dengan smile, ya. Jadi Islam itu smile, ya. Islam itu harus happy, ya. Jadi Islam itu harus happy. Maka Gus Jigang Leadership baru-baru ini menerbitkan, ini bagian dari kaos ini, saya sampaikan juga. I'm a Muslim, so I'm happy. Nah, dipersembahkan oleh Gus Jigang Leadership. Ini promosi. I'm a Muslim, so I'm happy. Jadi kita menjadi seorang Muslim itu harus sudah syukur. Dan syukur kita salah satunya ya berterima kasih kepada Wali Songo kalau di Jawa. Kalau di Kudus dengan Sunan Kudus, dengan para ulama salaf itu. Nah, maka cara dakwah ini melalui online, melalui kaos, ya, melalui pelatihan dan seterusnya, itu bagian dari cara melalui literasi, termasuk ini dummy buku saya, The Minaret of Kudus, A Message of Peace from Indonesia for the World. Ini nanti insya Allah terbit secara final, kalau nggak akhir 2021 mungkin awal 2022. Jadi ini target kami tidak hanya untuk Kudus, tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Ini berbahasa Inggris dan ini literasi, ya. Jadi makanya pesannya juga untuk dunia. A Message of Peace from Indonesia for the World. Ini daminya sudah jadi, tinggal nanti editing akhir, dan itu adalah cara-cara yang kami lakukan sebagai wujud kecintaan kami kepada para wali Songo, sebagai wujud terima kasih kami kepada Rasulullah yang sudah menyampaikan Islam kepada dunia, lalu sampai Indonesia melalui Wali Songo, sampai Kudus melalui Sunan Kudus. Jadi apa yang kita persembahkan? Jadi sebagai seorang santri jangan hanya jadi penonton, tapi harus jadi aktor, ya. Kita harus jadi aktor. Maka media sosial harus kita penuhi dengan konten-konten kreatif moderasi beragama, konten-konten kreatif warisan para Wali Songo. Kalau kita nggak bergerak, kita akan dilindas oleh sistem informasi. Jadi sekarang itu dunia itu bagikan dilipat.
bagikan dilipat hanya dalam satu kotak ajaib, yaitu handphone atau apalah namanya, ada mungkin ya yang jelas adalah berbasis IT, berbasis internet. Jadi kalau kita tidak memasuki dunia ini, kita hanya jadi penonton. Jadi maka semua mahasiswa kami, termasuk siapapun tamu kami yang kesini, kita ini punya misi yang sangat mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sangat mulia. Jadi kita ini adalah bisa dibilang sebagai kepanjangan tangan Rasulullah. Jadi mubalik, ya. Jadi balighu anni walau ayatan. Nah, dengan menyampaikan termasuk cara dakwah para wali. Maka saya berharap tugas kalian seperti ini diniati yang betul, ditoto niati. Jangan hanya supaya tugas KKN selesai lalu kemudian dapat nilai, kalau itu tujuannya nilai itu terlalu rendah. Ya, kalian harus diniati ini adalah bagian dari tablik, bagian dari dakwah Islam yang ramah. Karena kita ini di sekitar kanan kiri kita ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama, sehingga kita harus berkolaborasi. Jadi maka semua mahasiswa selagi saya ada waktu saya terima. Sekarang tidak zamannya lagi kompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Dahulukan kolaborasi di atas kompetisi. Ya kalau ikut kompetisi boleh, tapi kompetisi dalam konteks fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bagus. Tapi jangan sampai berlomba-lomba saling mematikan. Nah itu tidak Islami. Ya. Jadi berlomba untuk saling yang menjadi yang terbaik. Itu salah satu misi kita bersama. Jadi itu ya hubungannya dengan moderasi. Sebenarnya problematika itu tergantung dari mana kita lihat, sudut pandang kita dari mana, ya, perspektif kita dari mana. Selama kita itu ada kemauan, ya, saya kira masalah itu bisa kita atasi. Jadi Islam itu solutif. Nah, saya sering mengkampanyekan Islam itu agama solutif. Ya. Maka kita sebagai seorang Muslim juga harus solutif. Jangan justru menjadi problem maker. Cari solusi. Ya, maka tadi bagaimana agar moderasi Islam ini atau Gus Jigang ini hidup dalam konteks moderasi beragama? Maka tadi 3 ya. Ngerti dulu. Kalian harus ada sense of curiosity, ada rasa ingin tahu dulu. Ya, kalian kesini saya yakin akan ada sense of curiosity, ada rasa ingin tahu kan. Gak mungkin kalian kesini kok gak ada rasa ingin tahu tiba-tiba hadir. Saya kira yang mendorong adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu sebuah himmah, sebuah cita-cita yang kemudian bagaimana kegalauan, ya. Jadi kalau kalian galau itu perlu syukur ya, karena galau berarti kan ada rasa ingin tahu lalu mencari jawaban. Nah, kemudian kita buat konten seperti ini. Kalau sudah tahu maka ngerti ya, ngerosok, merasa penting. Saya yakin kalau kalian menghayati ya, kemudian ternyata memang penting ini, berarti ya Gus-Jigang ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini butuh olah rasa, sampai ke sana itu olah rasa. Kalau sudah merasa penting, ya, nek cara Jawa, nek wis ana rasa, nah itu berarti tanda-tanda jatuh cinta. Nah, kalau sudah jatuh cinta itu apapun dikorbankan demi Islam. Itu jatuh cinta pada Islam. Nah, maka setelah itu baru ada ngelakoni. Jadi ngerti, ngerasa, ngelakoni. Atau dalam teori pendidikan Likona itu knowing, feeling, dan acting. Ki Hajar Dewantara simpel. Tringo, ngerasa, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Jadi 3 itu. Nah, setelah 3 itu dilampaui ya, tahap ngerti, lalu ngerasa, ngelakoni itu dilakukan. Saya kira tidak ada masalah. Anak-anak milenial, generasi milenial itu akan dengan begitu antusias, berbondong-bondong bagaimana kita menghidupkan Gus Jigang sebagai artikulasi dari moderasi beragama. Maka dengan seperti itu Gus Jigang akan hidup, moderasi beragama juga akan hidup. Saya kira itu.
Ya, sebagai closing statement saya sampaikan di sini, kita ini hidup di zaman yang berubah. Jadi tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Jadi tetap berubah dan berubah. Ini harus kita sadari bersama. Maka kita sebagai bagian dari umat Islam yang hidup di zaman yang berubah, maka kita juga harus cerdas beradaptasi. Kalau perlu kita menghadirkan kebutuhan masa lalu, hidup hadir di masa sekarang. Jadi kita harus, pikiran kita tuh harus melangkah lebih terdepan, lebih ke depan untuk menjawab tantangan era sekarang. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menghidupkan warisan para wali songo ini, termasuk Sunan Kudus dengan living Gus Jigamnya ini dalam kehidupan nyata. Jadi kita ini tidak saatnya lagi kita bicara, tapi saatnya action. Take action, miracle happen. Bertindaklah maka keajaiban itu akan datang. Insya Allah dengan tetap berdoa. Karena apa? Karena salah satu tanggung jawab seorang muslim adalah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian dengan jiwamu, bahkan dengan hartamu dulu ya. Wajahidu bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu fi sabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi jihad itu dengan harta, dengan jiwa, untuk jihad ke jalan Allah. Dengan harta dulu loh itu disebutkan. Jadi kita harus kaya. Nah, saya kira sudah banyak lah ya sabda Rasulullah bahwa mukmin yang kaya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya cinta Allah itu lebih kepada orang yang kuat, ya, termasuk kuat secara ekonomi, kuat secara iman, kuat yang macam-macam daripada mukmin yang lemah. Tapi bukan berarti yang lemah itu kemudian tercela, ya. Tapi ini persoalan bahwa yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Artinya apa? Kita hidup ini pilihan. Kita mau kaya atau mau lemah, ya. Itu pilihan. Nah, maka dengan spirit Gus Jigang, saya kira itu sudah sangat komprehensif. Insya Allah menjadi kaya, berilmu, dan moga-moga masuk surga. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat dan wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang pengaruh ajaran Gus Jigang terhadap keberlangsungan moderasi beragama. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.